Isu keamanan di Papua kembali menjadi sorotan jelang tanggal 1 Desember, hari yang kerap dikaitkan dengan deklarasi simbolik kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM. Namun, tahun ini muncul dinamika yang cukup mengejutkan. Panglima OPM Kodap Imamta, Agustinus Kres, secara terbuka menolak rencana mobilisasi massa dan bahkan menegaskan bahwa wilayahnya tidak mengenal dan tidak menyetujui seruan tersebut. Dalam pernyataannya, Agustinus Kres atau yang dikenal dengan nama Agus Kres menegaskan dengan tegas bahwa pihaknya tidak terlibat, tidak ikut merancang, dan tidak bertanggung jawab atas dokumen yang beredar mengenai rencana pengumpulan massa pada 1 Desember. Menurutnya, dokumen itu bukan berasal dari struktur komando Kodap Imamta. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Agus Kres menyebut bahwa wilayah Kodap Mamta yang membentang dari Mamberamo hingga perbatasan Tami merupakan zona damai yang selama ini dijaga ketat dari potensi konflik bersenjata. Ia menegaskan bahwa tak boleh ada kelompok luar, baik dari Kodap lain, organisasi politik, maupun pihak-pihak yang mengatasnamakan perjuangan Papua yang masuk dan menyebabkan gangguan keamanan di daerah tersebut. Pernyataan ini menunjukkan adanya perpecahan internal dalam tubuh gerakan bersenjata Papua. Sementara, sebagian kelompok masih ingin mempertahankan tradisi mobilisasi massa setiap 1 Desember, ada pula faksi yang memilih jalur non-kekerasan dan menjaga hubungan baik dengan komunitas internasional. Agus Kres dalam pernyataannya menekankan bahwa perjuangan Papua harus dilakukan secara damai, sesuai prinsip yang dia klaim telah disepakati dalam komunikasi mereka dengan jaringan pendukung internasional. Sikap ini sekaligus mengindikasikan upaya beberapa pimpinan OPM untuk membangun citra baru. Bukan lagi kelompok yang mengedepankan konfrontasi bersenjata, melainkan kelompok yang berusaha mendapatkan legitimasi politik melalui jalur diplomasi dan penguatan hubungan luar negeri. Namun di sisi lain, penolakan terhadap mobilisasi massa juga mengungkapkan adanya persaingan pengaruh antar kelompok. Setiap Kodap memiliki wilayah, massa, dan sumber daya tersendiri. Ketika ada pihak lain mencoba mengambil ruang gerak di wilayah Mamta, penolakan keras pun muncul. Dalam video resmi yang dirilis kepada publik, Agus Kres mengimbau masyarakat Papua untuk tidak terpancing provokasi dari dokumen-dokumen tidak resmi yang beredar menjelang 1 Desember. Ia meminta warga menjaga keamanan, tidak ikut dalam gerakan ilegal, dan tetap menjadikan wilayah Mamta sebagai kawasan yang stabil dan aman. Ia juga menegaskan komitmen pihaknya untuk menjaga perbatasan dan mencegah segala bentuk aksi bersenjata yang dapat merugikan masyarakat sipil. Menurutnya, tanggung jawab utama Kodap Imamta adalah melindungi warga, bukan justru membawa mereka ke dalam potensi konflik yang lebih besar. Jika dilihat secara lebih luas, pernyataan ini mencerminkan perubahan pola gerakan separatis di Papua. Ada kelompok yang ingin menonjolkan pendekatan damai, tetapi ada pula yang masih mendorong aksi simbolik dan konfrontatif. Pemerintah Indonesia sendiri biasanya meningkatkan kewaspadaan setiap memasuki akhir November dan awal Desember, sehingga sikap penolakan dari salah satu pimpinan OPM dapat menjadi faktor yang menurunkan potensi eskalasi. Namun, dinamika internal ini juga menunjukkan bahwa OPM bukanlah satu kesatuan komando yang solid, melainkan jaringan dengan arah perjuangan berbeda-beda. Artinya, walaupun satu faksi menolak mobilisasi massa, bukan berarti faksi lain akan mengambil sikap yang sama. Yang jelas, jelang 1 Desember tahun ini, situasi di Papua berada dalam fase yang sensitif. Pernyataan Agus Kres memberikan pesan bahwa sebagian kelompok menginginkan stabilitas dan menjauhi konflik. Namun, efektivitas imbauan ini akan sangat bergantung pada respon faksi-faksi lainnya, serta bagaimana masyarakat menanggapi seruan yang beredar.